Hukum itu contoh gampang tuh orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati. Bapaknya ya fasik, peminum, anaknya fasik, peminum, mati minum oplosan. Jadi konsensus, pokoknya kudu ngundang kiai. Sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam. Karena harus jadi konsensus, wong fasik lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh, paham ya maksudnya? Ini penting harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti orang fasik punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazah. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang fasik punya tandingan kayak dia merumat jenazah. Ya kalau mati ya terus ini arah, terus pinggirnya orang ceki. Makanya menurut saya orang fasik pun kalau mati kamu harus tahlilan. Terus geremeng-geremeng lah tadi. Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan. Nanti kalau nggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi yaitu Kiai Rabi tahlili ya wis anggo cekit anggo remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar, yang orang fasik pun melakukan, kamu tidak mau hanya karena risih mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang digandaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan kata kutip terpaksa melakukan itu. Itu juga yang digandaki Allah. Ikhtiar tau'an au karha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi. Tau'an au karha. Baik kamu suka ataupun enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetap kadang kiai ini kalau tak suarit mutung mas. Wah, uri-uri itu gedeng kiai, ono adzan nyetel dangdut kok nyolati sorry. Ini rodok geblek ya seperti itu, tidak boleh. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya Kiai, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholla alaiya wahidatan shollallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca sholawat saya satu diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangko la ilaha illallah dari dakwah jannah. Yang baca la ilaha kamu apa mayit? Kamu kan ngapain kamu rugi? Masa ibadah ngerosot rugi? Semuanya fasik lah dan urusan ini pengen. Bener kok itu tadi. Wa mayamut walam yantuk min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbi. Semati untuk urusan pangeran. Sementing kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang fasik ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsensus. Itu tadi misalnya orang fasik, orang mati oplosan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang fasik pun yang gedeng kiai kalau menikahkan putrinya kan ngundang. Itu saya mohon sekali kalau nggak ada unsur kamu harus atau perwakilan. Yang penting tradisi ini kita apa? Bukan karena fasiknya tadi, tapi karena nilai kalimat tadi, aturan-aturan Allah yang kita. Karena sekali dalam kebiasaan jenazah ngomong alim nggak mau datang, mereka kan orang-orang fasik, pasti punya tradisi tandingan. Bagus, pasti wondem sambil ngeringkut, cembrono. Nang mati, wes, repot. Makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan. Masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro'ahu muslimuna hasanan bahwa itu boleh apa? Nah ini saya baca yang tadi ya, orang yang kecelakaan. Misalnya begini. Ini kitab Mizan Kubro. Di kitab saya halaman 113 juz 2. Ya. Misalnya begini. Wa amma makhtalafu fi fa min dzalika qaul a'immati salasa innahu yajuz nikahu zaniyah ma qali Ahmad innahu yahkumu nikahu qabla tawbah. Misalnya begini. Wa min dzalika qaul Malikin wa Syafi'i inna man zana bimra'atin lam yahrum alaihi nikahuha wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qauli Abi Hanifah wa Ahmad ya ta'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi. Kalau menurut Abu Hanifah zina pun itu menjadi musaharah. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu.
Karena itu berarti ibumu. Loh kok bumi? Kandangnya. Jadi mutoharo itu kata wanita itu bisa hasil dengan jin. Tapi kalau sapi enggak sama sekali. Nah ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi. Tapi masalahnya kadung terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri loh. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir. Dengarin ya, Zaid itu kafir. Kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Nah ini dengarin, awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir tengah. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat, saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena dia ngomong Jeporo yang kayak itu terus dia mau kok benaran ini kalau dalam lotek. Itu Pak Haris itu murtad dalam hukum fikih. Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini. Ada kekafiran sekian menit ke depan yaitu 10 menit yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu. Fauran. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah kaqauli rajulin pada seorang guru lakini al-Islam sumakola ikhtasil. Contohnya di Bajulianya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam Pak. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauran. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat. Karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu, sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, oh nggih nggih. Kowe jenengan nek saya ini nak Allah tunggal. Paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah setelah itu enggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, enggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh-ngeteh dulu atau mandi enggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya. Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang enggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial gak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal di Islam kan itu tidak boleh, karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu mana gitu, pas Jumat. Wah itu menurut fikih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fikih ekstrim ya, makanya fikih itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik. Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjini nanti aja nak Jumat, karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga. Terus dia masuk neraka. Gusti, kun rokok ke kafir. Dari Senin kalau kafir, Senin badai sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Ada kan masalah. Paham ya? Loh, saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak kalau nikahkan karena kerja di Malaysia, saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oh oke. Saat ini ini kalau sholat asar, kalau pas mau kumat, ya kalau sholat kan sering malam. Mungkin gak dasar kalau mereka. Boter tuh ya seminggu malah, dereng persiapan macam-macam. Oh boter kurang nggak malah. Nah saat ini kalau nikah anak boten. Mungkin soal PPN macam-macam, telepon kalau kan kecuali pak anak kiai nak omongan mati, jadi uang ruweti. Jadi kiai nyorok kayak konon harus repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat, misalnya punya adat zina, misalnya, jadi ini bukan nuduh misalnya. Zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti, paham? Makanya kalau ada kasus seperti itu saya harus melakukan fauran, paham? Waktu 10 dereng persiapan gampang pak, penting akad sih, enggak acara seminggu kasih kok. Dia siap, ya. Karena tadi logikanya, kecuali orang ini terbukti soleh ya, mau SMS-an ya kan kecil orang ini kan ketorong.
Makanya kayak Pak Haris tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas gue agak boleh kamu. Bahaya loh. Oh itu harus saya akankan sekarang. Justru karena soal itu kita nggak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak matali harus tahu, paham ya? Oh jangan nuruti hukum kultural, gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam rati sugoi tes, tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nah pas Habib Usubita itu wongnya mati, statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal, kan? Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai pas katokan cekak, nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergensi nulung tak kabinan sih mulai. Katokan cekak lah, paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak langsung nolong nanti kalau di lindes mobil salah kamu punya kesempatan nyingkirno, enggak kamu nyingkirno. Mau dari apa saurung kelambinan. Pemenang status sih bersegel. Balik ke penyet kabeh. Ditindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauron. Begitu juga nikah, menikahkan orang yang potensi zina atau nuwun sewu bermasa lalu tidak baik juga harus faul. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pengiran repot itu tadi. Ada orang mau masuk Islam Senin. Karena umumnya ada seremonial di masjid, kamu dulu hari Jumat. Ternyata Selasa mati, coba. Dia matinya kafir apa mukmin? Kafir karena belum menangkap bisyahadat. Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas ketika Imam Bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu lucu, itu kelihatan ulama sekali. Itu min masnunatil husli itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab takrib. Tapi Imam Bajuri gak mau tahu, malah protes dia. Gak penting bapak adus itu. Terus dia di sarahnya terima. Nah, nganti ana wong ngongkon adus ora langsung nalkin syahadat. Itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasus yaitu talqin syahadat. Karena urusan adus teh barang nyuguh itu urusan ideal itu ibarat ada orang kecelakaan di jalan. Yang di situ banyak kendaraan terus hanya karena kamu nggak pakai baju terus kamu merasa nggak nyaman pulang dulu pakai baju. Paham gitu? Terus kembali itu ke pelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin kamu biarkan nunggu Jumat seremonial, Selasa mati. Kafirnya tanggung jawab siapa? Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim. Dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih-fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, tidak ada pilihannya. Saya boleh Bajuri di sini dan itu perbandingan tentang sisi. Ya jadi saya mohon jangan pernah belajar fikih tidak serius. Saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih, dulu Mbak Zubair dulunya Basal terkenal ahli fikih. Sampean juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata Isa'ah. Kamu jangan hanya karena baca Madzhabul Arba'ah, wakilah qala Malik misalnya enggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik enggak mengharuskan dua saksi maknanya karena bisa diganti Isa'ah. Padahal kalau Isa'ah malah melebihi dua saksi. Paham ya? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intikal madzhab? Sebenarnya bukan masalah intikalnya kan. Pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang enggak ditulis. Karena perawi Madzhabul Arba'ah itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang enggak ditulis itu menjadi syarat pokok. Paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi,
Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Saya butuh konsensus. Nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya, terus kemudian harus dinikahkan. Itu kata wa ma'a qauli Abi Yusuf in kana hamilan haruman nikah hatta tadua wa in kana sa'ilan lam yakun walam taqaddar. Ini khilafnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubro ini wa wajul afali ifta'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilli dzalik wa qala qad kharaja min sifatin ila nikah bab al-istisalat al-musnad baru usul wajib al-istisalat al-musnad. Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi jawabnya qad kharaja min sifatin ila nikah. Jadi ada orang biasa nakal itu ya kumpul kebo misalnya. Terus ada masalah gitu. Sama sahabat tak siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau ngendikane qad kharaja min sifatin ila nikah. Kalau saja misalnya ada orang biasa kumpul kebo, malam Senin kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo. Terus Selasa pagi kamu nikahkan. Berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah. Makanya pernikahan ini atau menikahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifatin ila nikah. Berarti dia sudah keluar dari tradisi zina. Sifat itu tradisi apa? Zina ila nikah. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca tiga berjanji Rasulullah itu dipuji apa? Babanya Rasulullah itu taratus sifah apalam yusibum aruhu min adami wa ila abdi wa umi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan berzina. Abu Jalal menetene kepala agak seneng di. Makanya suku Quraisy itu meskipun gendol lah itu tetap mau. Bojone agak tapi mau jenis itu. Saya punya bukti sejarah begini, ketika Rasulullah mulai dakwah ila tauhid, saya ulang lagi, dakwah ila tauhid. Biasanya kalau muda anak-anak itu kan butuh karir. Wong canom kok aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab DS-nya? Muhammad, kamu aneh-aneh itu ingin apa? Kalau ingin harta, kita urunan. Sehingga dari sekian urunan kamu menjadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah sekarang kamu tak untuk pemimpin. Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya. Lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi. Sampai zaman belum Islam oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya. Lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, gue nak senang itu, anu tak terlalu doli, tidak ada seperti itu. Lu ini nyata sama dia kita tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kami ingin perempuan, kita kawinkan, zawasnaka, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu tarotus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihim. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu kurangnya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikahkan. Makanya saya pernah ditantang naik, Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara ini. Saya bilang ini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung urusanin rokok. Urusanin dipecat, urusanin rokok. Aku urusanku, sembrono. Kecuali aku belum nanggung neraka, dia siap. Akhirnya dari dalam kau itu tekok. Iya non nikah, aku nak belum tekok rokok, gue siap. Kayak ancaman dipecat ini rokok. Jadi itu hukum pasti ketemu. Termasuk hukum tadi. Ini ya, ini di kitab berjudi. Di kitab punya Pak Haris di halaman 154. Terus berapa ini? Susah. Ini kata ya. Qauluhu wa huzulul kafir idza aslama. Ya. Wa huzulul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya. Belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya. Kata kitab Fathul Qorib, termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam, dia kesunatan mandi. Dohirnya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syariat. Sebenarnya ada dikritik, ya memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham kan resiko.
Haris seneng bapak kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata tidak memahamkan. Akhirnya kan nggak payah aku. Itu resiko matan, resiko kita menopang. Kalau waktu ini jelas sih. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim. Yang saya baca. Wa ghuslu kafir idza aslama. Wa law qala wa ghuslu man aslama lakana aula. Li annal ghusla yadkhulu waqtuhu bil Islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam, makanya Sarah kecewa sama matan. Harusnya jangan begitu. Oke kan mahat kali dari sawangan ini so nyarai kan. Coba mau coba matanya wes keliru kan. Oh coba ijazah harusnya. Mau coba keliru rasa kayak S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampang kan ngomong. Nah kalau waktu ini kata Imam Bajuri, wali annahu la sabila ila takhiril islami ba'dal muslim. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila takhiril islami ba'dal muslim. Bal sarrahu bi takfiri man qala li kafirin ja'ahu li muslima idhab fatasil summa aslam. Ini Imam Bajuri. Saya juga gak senang sama ekstremitas fikih ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akalnya tadi. Kalau kamu mentakhir konatu sebelum yang kepleset mati, urung moco. Jaga. Coba kafirnya yang jawab siapa tuh? Ya ini. Gawat, nganu bodoh gawat bodoh. Makanya pokoknya Pak Yai kalau warai Islam, oke, sampai ngatek-ngatek kan. Pokoknya pengiran juga, oke. Terus pokoknya ngono-ngono lah, harus gak ideal lah. Pokoknya nanti mari saya. Kalau kami ya, nanti Indonesia zakat kan pada kami nanti Islam lu sendiri. Mau zakat kan kangilan besar. Mau nilai lo kan keseniatan mawon Pak. Pengiran situ, oke, jenenge Allah, oke. Muhammad Rasul, oke, wes Islam semua, Islam. Ini aneh dilatih ikutnya terus. Loh ini jelas ekstrim. Tapi saya juga nggak sepenuhnya setuju dengan kitab Bajuri. Saya tidak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid bangun, murid kiai, murid bahasa, murid kiai yang punya kearifan. Saya tidak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penundaan. Jadi kita tidak penting lah menghukumi orang lain itu tidak penting. Alih karena sekolah mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok kono terus jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan pinggir ratan, kowe kelambenan sik kelindes truk. Mestinya kayak katokan cekak lah harus langsung pinggirkan karena ini power apa? Power. Harus foto kowe jadi saksi di anahula sabila ini harus saksinya dua kalau kita wali anahula itu salah. Bila takhir Islam kan. Kalau begini, nah salah. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru. Apa mahal kali? Wali anahula sabila ila takhir Islam kan. Harus orang takhir mangkala di takhir Islam. Yuslimu Abu Cok. Yuslimu. Aslama yuslimu. Idham tasir itu ma'aslim. Beli itu bapak yang kufri bil kalahdo. Ya. Artinya li bakoihi alal kufri bil kalahdo. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai tadi. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu. Berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya Kiai. Itu kalau normal tak apa-apa kan, berarti sudah ide urip kena bosan, tetap problemnya mati kan. Makanya saya bilang, oke itu bisa ekstrim. Problemnya itu kalau berarti mata halal kufrinya kiai tadi terlibat. Ya saya ulang lagi ya. Balsor rotu. Semoga kitab ini rapati benar. Tapi kitab tenan ya. Balsor rotu bintakfiri mangkola di kafirin jauh muslima. Idhab fatasil. Kamu sana mandi dulu. Cuma aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini? Itu bibakoi ala kufri tilkal langsung. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling gampang.
Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini urusan kecelakaan. Pas salin kelambi, kelindes tronton. Padahal dengan sampean langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran. Kalau bolak-balik dengan pasar, saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim, cerita ke saya, Pak Bakir, sebagai aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan. Kenapa? Gue semua buka aja. Tapi ya, tentunya harus mengguni kan ngomong sholat dulu. Jadi aku kan kafir terus. Sholat, boleh gue tukang jodoh. Jadi misalnya kok di percetakan atau di penerbitan atau di jalan kok ngomong ketemu sama konsultasi Islam, Pak Kiai saya ingin Islam, kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu itu juga dengan bahasa paling mudah, karena kan tidak harus bahasa Arab, semuanya dengan bahasa paling mudah. Kira ikrarnya pengiran semoga ya namanya Allah ya Nabi dalam utamanya Muhammad ya itu sudah yang Muslim. Karena tidak harus bahasa Arab. Lah nanti pas seremonial nggak apa-apa. 2 minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak, terus ibu-ibu baca Arab macam-macam lah, semua masalah. Tapi penting kalau saya dulu, ya sama lah seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan, orang itu langsung neng kasur kan, terus neng selokan lah, neng orang neratan gitu. Iya kan taruhannya kan orang kok kepengen ideal, sih boleh nong rajam sih, terus neng RSIC boleh rajam sih. Malah keperintis. Dalam kondisi emergensi itu tidak ada kata ideal, adanya pokoknya selesai. Nah ini khawatir saya anak-anak pasal itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim. Makanya bohong kalau ada orang bilang oke itu hukum furu'iyah nggak mendesak baik. Dalam hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur. Wong sing ngomong ngene ora iso peke kan, padune ora iso peke terus ngomong begitu sembrono. Bapak peke darani furu'iyah, nah akidah disebut usuliyah. Furu'iyah itu kan contohnya wong nang masjid sunatan yang nggo wangi adus. Ini masalah Islam. Makanya Imam Bajuri mengkritik kenapa sih kitab Fathul Qorib mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang mau Islam dari Imam Bajuri orang tambah kasagus penting Islam jadi orang tambah kasagus penting apa? Islam adus barang dibakat. Nah, ini kearifan ya, makanya saya mohon ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang harus, makanya kalau saya ditanya sekarang Gus saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri mau haji, saya jawab haji sekarang itu fauron. Dulu di kitab-kitab fikih haji itu alat tarofi, tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kebalikan, harus bayar fauronnya hajinya jadi 12 tahun. Dan saya itu umurnya wis widak, gua akan kaji rakyat kesusubah sumben mati ya yakin. Mesti bayar saya ini ngenteni 12. Jadi menurut saya teori alat tarof itu dulu, kalau sekarang ya harus power. Sekarang di Pati berapa tahun? Sudah 17, paling sudah 17, pokoknya di atas 15 semua. Kira-kira bulan itu kan 9 itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak haji itu dapatnya tahun 59. Saking banyaknya. Itu kalau umur 40 aja habis ini. Kalau umur 40 tahun lagi kan dapat. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad. Gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir? Menurut saya ya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi. Kan itu dikopi. Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya ala tarofi. Tapi kita akan punya akal. Ya adinu akhlal waladina memang lakal. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibagi di halaman 154 juz 1 ya, di kitab ini di bab pokoknya bahwa itu kafir tidak asal. Tapi Imam Bajuri terus kecewa, bakal satu barang sama. Yang penting di Islam no. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu bisa besar kok bakal sahayu nasab. Namun berapa rapi penting wedok sih. Ayo nasab repot gitu, repot. Urutannya wedok sih.